行了，我听到了。地下三思。途中意识到，真正的洪州干脆让给他回去算了。攻为守，主动出击。 Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Tonghua dari BTTH Season 5, tepatnya episode 185. Untuk di part sebelumnya, Xiaoyan dan Jian berhasil memukul mundur ketiga Raja Naga. Terutama untuklah Raja Naga Selatan haruslah mengalami kerugian yang begitu besar guys. Ya, sebagian tubuhnya haruslah lepas, hai. Dan Xiaoyan mendapati kabar terbaru tentang Aula Jiwa yang telah bergerak lebih cepat daripada mereka. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah dari permasalahan tersebut, Yoming juga berpamitan untuklah kembali ke klannya. Dan Xiaoyan menyerahkan klan Pinik Surgawi kepadanya. Jika macam-macam, beritahu kepada dirinya. Begitu juga dengan Jian, dia juga akanlah turun tangan. Dan masih ada satu hal yang diminta oleh Xiaoyan. Jika ada berita tentang Cailin, maka beritahu kepada dirinya. Mendengar nama dari Cailin, Jian langsunglah mencari-cari keberadaannya. Xiaoyan memberitahu saat ini Cailin sedanglah berada dalam pengasingan untuklah melakukan kultivasinya. Setelah mereka berpamitan, kini Xiaoyan dan Xiaoyishan serta Qingling juga haruslah kembali ke pavilion untuklah membahas tentang Aula Jiwa. Begitu juga dengan Jian, dia inginlah ikut serta guys. Tetapi untuk tetua Zuli dan tetua Qingsan langsung pura-pura batuk dan meminta kepada Jian untuklah jangan pergi. Karena untuk saat ini Pulau Naga Timur sedanglah mengalami peperangan. Ditambah, situasinya belumlah membaik. Jika dia pergi dan ketiga Raja Naga ini kembali, maka ya situasinya akan semakin parah. Balasan dari Jian, bukankah mereka sudah terbiasa untuklah menangani masalah ini? Bahkan ya untuk di masa lalu, dia tidak pernah ada di rumah. Dan klan naga tetaplah utuh seperti biasa. Terlebih ya, untuk ketiga Raja Naga ini tidak akanlah keluar secepat yang mereka bayangkan. Namun ya tetap saja, bagi tetua Zuli, Jian sekarang ini telah menjadi Kaisar Naga. Dia sangatlah penting bagi klan naga. Dan kekhawatirannya, kalau dia akanlah bernasib sial sama seperti Kaisar pertama, yang sampai saat ini ya, dia telah menghilang tanpa jejak. Sehingga tetua Zuli mengeluarkan puitisi yang benar-benar begitu mengharukan. Dan permintaan dari tetua Zuli ataupun seluruh prajurit klan naga kuno, tolong pikirkan 2 kali. Jawaban dari Jian, kalau dia tidak akanlah pergi dan tetaplah berada di sini. Mendengar perkataan tersebut ya, mereka semua langsunglah senang. Karena telah memutuskan, Xiaoyan dan Xiaoyishan serta Qingling akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Tetapi baru saja beberapa menit Xiaoyan pergi dari sana, Jian langsunglah keluar dalam keadaan muka yang begitu senang dengan berkata kalau Pulau Naga Timur dia serahkan kepada tetua Zuli. Lalu kita diperlihatkan kalau pasukan dari Aula Jiwa telah bergerak lebih cepat dari yang dibayangkan guys. Sehingga mereka melakukan rapat aliansi yang akanlah membahas tentang Aula Jiwa yang telah menyerang lebih dari 300 kota aliansi guys. Untuk saran pertama, mereka akanlah memperkuat semua pertahanan dari kota-kota besar. Tetapi ya untuk saat ini, semua jalur ruang angkasa milik dari aliansi mereka benar-benar dihancurkan oleh Aula Jiwa. Gara-gara jalur transportasi mengalami kerusakan, membuat pengiriman eliksir, obat-obatan, serta bahan pangan untuk peperangan benar-benar terganggu. Bahkan ini juga berimbas kepada tempat terpencil yang sama sekali tidaklah bisa dijangkau. Jadi masalahnya bukan hanya Aula Jiwa saja, tetapi tentang bahan pangan serta obat-obatan yang sangat dibutuhkan oleh beberapa aliansi guys.
Ya, namun semua masalah ini ditimbulkan oleh aula jiwa. Untuk leluhur api menyarankan, jika aula jiwa telah bergerak lebih cepat, maka mereka juga haruslah bertindak lebih cepat, yaitu menyatakan peperangan dengan mereka. Ditambah, mereka juga haruslah merebut beberapa kota untuklah dijadikan sebagai kota pertahanan. Tetapi ya, untuk ketua menara pil tidaklah setuju. Alasannya, mereka ini sedanglah diserang berbagai arah. Jika mereka mengirim pasukan dalam satu sisi, maka ya sisi lainnya akanlah mengalami kekosongan. Karena untuk saat ini, mereka sedanglah mengalami kekurangan pasukan. Mendengar ini, leluhur api memberikan saran lainnya. Jadi, bawa beberapa pil untuklah merekrut pasukan yang baru. Mendengar ini, Pericing malah tertawa kecil. Untuk mengatakannya memang sangatlah mudah. Dengan memberikan beberapa pil, mereka belum tentu mau untuklah menjadi aliansinya. Karena untuk saat ini saja, aula jiwa telah menghancurkan aliansi mereka begitu banyak. Jadi pastinya mereka tidaklah mau terlibat dalam peperangan ini. Alhasil ya, mereka berempat mempertanyakan kepada Yaolo sebagai pemimpin aliansi. Dia harus bisa untuklah memberikan keputusannya. Mereka berempat menunggu keputusan dari Yaolo. Dan keputusan dari Yaolo atau Yao Chen, dia mengatakan, ratakan kuil jiwa. Mendengar ini, mereka bertiga terkejut. Tidak untuklah leluhur api, karena dia berpikir keputusan dari Yao Chen sama seperti keputusannya, yaitu langsung saja melakukan peperangan. Tapi, pemikiran dari leluhur api hanya tahu menyerang dan menyerang saja. Berbeda yang dipikirkan oleh Yao Chen, dia memang inginlah menyerang, tetapi ya ada sebuah strategi yang telah dia siapkan. Intinya dalam strategi tersebut adalah mengalihkan perhatian dari aula jiwa agarlah mereka tidaklah bisa melihat pergerakan dari mereka atau tidak mengetahui rencana aslinya. Tidak lama dari itu, Xiaoyan akhirnya pulang. Mereka begitu sangatlah senang karena Xiaoyan telah berhasil mencapai Doseng bintang 2. Tetapi ketika mereka menoleh ke arah Jian, semuanya dibuat keringat dingin. Karena Jian berada di ranah Doseng bintang 4. Bahkan ya sekelas Yao Chen tidaklah mengetahui kalau orang yang berada di depannya adalah Jian. Ditambah mereka menganggap kalau Jian begitu sangatlah muda. Alhasil ya Xiaoyan meluruskannya dengan memberitahu kalau dia adalah Jian. Sontak, Yao Chen langsunglah bangga. Ternyata ya, Jian telah menjadi kaisar naga kuno. Setelah mendengar kalau Jian adalah kaisar naga, dan sebagai ras kuno, mereka berempat langsung memberikan hormat kepada Jian sebagai penghormatan kalau dia adalah kaisar naga kuno. Namun ya, Jian langsunglah salah tingkah, meminta kepada Xiaoyan untuk memberitahu kepada mereka tidak perlu terlalu sopan. Sehingga Xiaoyan meminta kepada mereka berempat, terutama kepada Yaolo, untuklah bersikap seperti biasa. Lalu mereka kembali membahas tentang aula jiwa yang memiliki banyak sekali cabang. Namun di antaranya ada 24 aula yang begitu penting guys. Dan juga mereka dibagi menjadi 3 tingkatan atau 3 aula yang disebut sebagai surga, bumi, dan manusia. Yang paling tinggi itu adalah tingkat surgawi. Dan sejauh ini, aliansi mereka hanya bisa menemukan lokasi dari aula cabang tingkat manusia. Bagi Xiaoyan, ini sudahlah cukup. Mereka akanlah memulai dari tingkat manusia, dan dia akanlah menghancurkan seluruh aula cabang tersebut. Sehingga, Yao Chen membagi tugas. Di sini masih membutuhkan beberapa dari mereka. Jadi ya, biarkanlah dia dengan Xiaoyan yang akanlah turun tangan. Wah. Ya, intinya dari sekte bunga yang diketuai oleh Pericing dijadikan sebagai mata-mata atau mengawasi sekeliling mereka. Untuk menara pil, tetaplah melakukan kegiatan seperti biasa, yaitu membuat pil untuklah para aliansinya. Lalu, pada malam harinya,
Xiaoyan bercerita tentang perjalanan dia, banyak sekali hal keberuntungan yang telah dia lalui. Dan dia memberikan esensi darah Demon Saint kepada gurunya. Sontak, Yolo langsunglah terkejut. Karena ya, ini adalah harta milik dari seseorang yang setengah langka dari Touti. Dan Xiaoyan sangatlah yakin dengan esensi darah ini, dia bisa untuklah mencapai ranah Douseng. Awalnya, Yao Chen keberatan untuklah menerimanya, dikarenakan ya Xiaoyan ini selalu memberikan kejutan dan hal baik kepada dirinya terus-menerus. Namun, Xiaoyan tetaplah memaksanya untuklah diterima. Sementara itu, untuk Cailin yang teruslah menyelam lebih dalam, akhirnya dia menemukan warisan dari 9 piton 9 warna. Di sana, dia memberikan hormat dan memperkenalkan dirinya sebagai Ratu Ular. Dan akhirnya, patung dari 9 piton 9 warna ini mengakui dia sebagai pewaris selanjutnya. Dan akhirnya, Cailin mendapati sebuah anugerah dan juga pencerahan, guys. Ya intinya, 9 piton warna ini adalah leluhur dari Cailin. Lebih tepatnya sih, leluhur para ular. Lalu, kita kembali ke paviliun. Mereka semua sedanglah menantikan salah satu orang yang akanlah menerobos ke ranah Douseng, yang tak lain adalah Yao Chen sendiri, guys. Dan mereka bisa merasakan getaran dari ruangan pengasingan. Tandanya, Yao Chen sebentar lagi akanlah menerobos ke ranah Douseng bintang 1. Raut wajah dari Xiaoyan serta teman-temannya menjadi begitu sangatlah senangnya, karena akhirnya Yao Chen berhasil untuklah mencapai ranah Douseng. Sementara itu, di markas besar Aula Jiwa, sebut saja sebagai markas besar ya, karena di sana banyak sekali para prajurit Aula Jiwa yang sedanglah menyaksikan para praktisi yang mereka tangkap dan dimasak hidup-hidup dengan tujuan untuklah menyerap jiwa mereka. Dan sudah pasti, jiwa-jiwa ini akanlah diberikan kepada salah satu orang. Ya, kalian tahulah siapa. Karena di awal-awal kita diperlihatkan ada sosok dari Hun Meiseng. Ya, untuk rananya sudah pasti di ranah Douseng. Untuk tingkatannya sudah pasti di atas 5. Ya, sekiranya 5-7 lah. Sementara untuk Xiaoyan, Jian, dan juga Yaolao, mereka telah berada di salah satu gerbang sebagai penghubung dari aula cabang tingkat manusia. Alasan hanya mereka bertiga berada di sini agarlah pergerakan mereka sama sekali tidaklah diketahui. Lalu, Xiaoyan membagi tugas untuk Jian tetaplah berada di sini agarlah tidak ada satupun dari mereka yang akan masuk. Sedangkan untuk mereka berdua akanlah masuk dan meratakan semua yang berada di dalam. Sehingga Jian menjentikan jari sebagai penghalang agarlah tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Lalu, Yaolo membuka sebuah formasi. Seketika, api berwarna merah muda muncul. Ditambah, gerbangnya juga mengeluarkan sebuah portal. Dan mereka pun langsunglah masuk. Waduh, kayaknya sih bakal menjadi pembantaiannya di dalamnya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 途中意识到，真正的洪州干脆让给他回去算了。攻为守，主动出击。